Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Salim bin Muhammad Al-Kaf. Kita sudah sampai di syurutul wudu, syarat wudu. Syarat wudu, syarat sah wudu. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka artinya orang itu sah wudunya. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti tidak sah wudunya. Nah, di sini dikatakan ada syurutil wudu khamsata asyara syartan. Ada 15 syarat dikatakan seseorang itu baru sah wudunya. Nah, 15 banyaknya, banyak ini. Kita perhatikan. Pertama, wahiyah al-Islam. Pertama, orangnya harus Islam. Fala yasihu min kafirin li annal wudu'a ibadatun taftakiru ila niyatin. Wal kafiru laisa min ahliha. Pertama, syaratnya adalah Islam. Kalau orang kafir, nggak sah berniat, nggak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu itu butuh kepada niat. Sedangkan bagian dari wudu itu butuh kepada niat, dan niat itu bagian daripada wudu, bagian daripada syarat sahnya wudu. Niat sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Syarat sah niat itu adalah orangnya Islam. Maka orang kafir kalau dia berniat, maka niatnya saja sudah tidak sah, apalagi wudunya. Nah, intinya begini. Intinya orang kafir non-muslim nggak sah dah wudunya. Kalau dia mau coba-coba ikut tulis, siapa tahu kan. Kemudian yang kedua, syarat sah wudu at-tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz li'anna al-wudu'a ibadatun taftakiru ila niyatin. Wa min syurutin niyah tamyizun nawi. Yang kedua syaratnya adalah tamyiz. Tamyiz itu artinya apa ya? Kita bahasakan itu bisa membedakan sudah ngerti. Sudah ngerti artinya bisa cebok sendiri, kemudian bisa membedakan mana benar, mana salah, mana roti, mana api, mana kanan, mana kiri. Itu namanya sudah bisa membedakan. Itu namanya tamyiz. Makanya anak kecil itu terbagi menjadi anak kecil yang sudah mumayyiz sama belum mumayyiz. Kalau anak kecil yang masih oe-oe itu belum bisa membedakan benar salah kanan kiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri. Nah, anak kecil yang seperti itu kalau wudu belum sah wudunya. Kenapa? Karena wudu itu adalah ibadah yang membutuhkan kepada niat. Sedangkan syarat niat adalah orangnya harus tamyiz itu. Tapi kalau anak kecil yang sudah bisa membedakan itu semua, sah wudunya walaupun dia masih kecil belum balik. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, an-naqa'u anil haidhi wan nifas. Syarat sah wudu yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Artinya orang yang haid wudunya tidak sah. Dan haram bagi orang yang haid untuk wudu. Begitu. Gak boleh orang haid itu coba-coba wudu. Gak sah wudunya. Dan haram. Kenapa haram? Karena kalau orang haid wudu, dianggap itu mempermainkan. Kalau dia coba-coba wudu ketika haid, dianggap mempermainkan. Kenapa dianggap mempermainkan? Oh, kita tidak ada kok niat mempermainkan. Kita kan mau wudu bagus niatnya begini-begini. Enggak, tetap enggak boleh. Kalau syariat bilang enggak boleh sudah. Jadi bagi orang haid enggak boleh wudu ya. Kenapa dianggap mempermainkan? Karena sudah tahu enggak sah, masih aja nyoba-nyoba. Lalu bagaimana kalau mau wudu? Ya, niatkan bukan wudu, niatkan bukan mandi. Bukan wudu, niatkan bukan wudu, niatkan bukan mandi. Apa niatnya? Oh, mungkin cuma berdingin-dingin, atau mungkin cuma seka-seka, apa sih bahasa seka-seka?
Seka-seka. Apa bahasanya itu ya? Nah, itulah. Intinya orang haid tidak sah wudhunya ya. Dan jangan coba-coba wudhu. Karena haram hukumnya orang haid wudhu. Kemudian, yang keempat. Syarat sah wudhu. An-naqa'u amma yamna'u wusul al-ma'i ilal basharati. Bihaithu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusul al-ma' ilal basharah. Fayajibu izalatu ma tahtal azafir minal awsakh. Wa ma fil muq wal lihad min namas. Wa ghairi dhalika mimma yamna'u wusul al-ma' ilal basharah. Yang keempat, syarat sah wudhu itu bersih. Artinya tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak ada penghalang di anggota wudhunya. Apa penghalang? Misalnya penghalang itu kayak misalnya getah karet. Biasanya kalau habis nyadap, tahu ya karet, pohon karet itu yang bau itu. Nah itu kalau biasanya habis nyadap atau habis mungut lem bahasanya itu, nah itu biasanya lengket-lengket kan. Nah itu menghalangi air sampai ke kulit. Sehingga ketika masih ada getah seperti itu, maka wudhunya tidak sah. Gimana? Ya harus dibersihkan sebelumnya. Pastikan sudah bersih. Begitu. Gimana nanti kalau sudah habis selesai wudhu baru tahu kalau ada sesuatu yang menghalangi air. Atau baru tahu kalau ada yang belum terbasuh dari anggota wudhunya. Gimana yang seperti itu? Nah, nanti ada pembahasannya. Nanti kita lihat di materi selanjutnya. Nanti ada situ. Nah, nanti kita lihat ya. Sabar saja dulu. Yang penting kita ikutin di sini. Maka wajib menghilangkan sesuatu di bawah kuku daripada kotoran-kotoran kuku. Dan wajib juga membersihkan kotoran yang ada di mata, tai matanya. Itu wajib juga itu dibersihkan. Kemudian wa ghairi dzalika mimma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Dan yang lainnya yang bisa menghalangi air yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Nah itu. Kemudian yang kelima. Syaratnya dari sahnya wudu adalah alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma' bihaitsu yaslubus malma kahibrin wa sabunin mathalan. Yang kelima syaratnya yaitu di anggota wudhu jangan sampai ada benda atau sesuatu apapun itu yang sekira bisa merubah air. Seperti misalnya tinta atau sabun. Ada sabun di tangannya, kemudian dia wudhu. Nah, itu kan sabun itu bisa merubah air di situ. Sehingga tidak sah. Atau ada tinta yang masih basah, belum kering. Beda sama bekas. Kalau yang sudah kering berbekas, misalnya olinya sudah kering. Bukan yang banyak itu, bukan yang lagi ngalir itu, bukan. Kalau itu kan merubah air nanti jadinya dia. Ini sudah kering, sudah jadi bekas. Sudah jadi bekas itu artinya kalau dikerik, misalnya sudah kering, dikerik, dia nggak hilang. Nah, itu namanya bekas. Kalau yang seperti itu, maka nggak apa-apa. Itu tidak sampai merubah air. Nggak apa-apa yang seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau misalnya apalagi ya, kayak pakai hand body. Misalnya sering pakai hand body kan. Pakai hand body. Gimana cara tahu hand body ini merubah air atau tidak? Coba basuh dulu tangannya yang ada hand body itu, kemudian taruh bak di bawahnya, lihat air yang jatuh setelah kita membasuh tangan yang ada hand body-nya. Kalau airnya itu berubah, berarti hand body-nya itu merubah air. Berarti hilangin dulu itu kalau mau wudu. Seperti itu. Ini juga contoh yang keempat tadi. Tidak boleh ada yang menghalangi air, misalnya kayak tip ek itu ya. Itu perlu diperhatikan. Apalagi skincare, make up yang seumpama dengan itu. Nah, itu dihilangkan dulu lah kalau bisa. Supaya wudhunya sah. Jangan make upnya 3 cm kemudian langsung wudhu, waduh, meleleh terus bekas make upnya itu. Airnya sudah berubah jadi warna putih misalnya, putih
karena makeupnya itu tidak sah yang seperti itu merubah air itu, atau apalagi makeup yang sampai terlalu tebal menghalangi air. Intinya jangan sampai ada yang menghalangi air ke kulit, itu intinya. Sama jangan sampai ada yang merubah air di kulit itu. Itu syarat keempat dan kelima ya. Kemudian syarat yang keenam. Syarat yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi ay ya'lama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Syarat yang keenam adalah mengetahui kefarduan wudu. Artinya orang yang wudu, orang yang mau wudu, dia tahu bahwa wudu itu adalah wudu fardu. Sehingga nggak sah wudunya orang kalau dia ragu-ragu apakah wudunya ini wudu fardu atau wudu sunnah. Harus yakin bahwa wudu yang dia lakukan, sedang lakukan ini adalah wudu wajib, wudu fardu. Wudu memang karena batal hadasnya, berhadas begitu. Nggak boleh kok ragu-ragu ini wudu fardu apa wudu sunnah ya. Wudu fardu apa wudu sunnah. Ragu-ragu berarti nggak sah yang seperti itu. Yang ketujuh syaratnya, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan wa fihi halatun. Yang ketujuh syaratnya adalah tidak meyakini fardu dari fardu wudu itu adalah sunnah. Bagaimana maksudnya? Misalnya membasuh muka. Membasuh muka hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Hukum membasuh muka fardu. Nah, jangan sampai kita meyakini bahwa membasuh muka itu fardu sunnah. Kalau meyakini yang fardu jadi sunnah, maka nggak sah wudunya. Misalnya membasuh tangan, ternyata selama ini dia yakini membasuh tangan itu adalah sunnah, dikira sunnah. Dia berkeyakinan seperti itu, maka wudunya nggak sah. Kalau meyakini fardu menjadi sunnah, nggak sah wudunya. Tapi kalau dibalik, meyakini sunnah menjadi fardu, itu sah. Misalnya selama ini dia kira membasuh telinga, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu dikira wajib. Dilakukan semuanya, dikira wajib sama dia. Biasanya kan kita diajarkan sama orang-orang tua kita dulu, semuanya sunnah kita diajarkan. Membasuh tangan, berkumur-kumur, membasuh telinga. Nah, tanpa kita tanya-tanya dulu waktu masih kecil. Begini caranya wudhu katanya. Nah, kalau kita meyakini itu sebagai fardu, padahal sunnah, itu sah-sah saja. Meyakini sunnah menjadi fardu, sah. Meyakini fardu menjadi sunnah, itu yang nggak sah. Nah, di sini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan kata beliau. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu furudun fayasihu minhul wudu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau dia meyakini semua pekerjaan wudu itu adalah fardu, maka sah wudunya. Yang kedua, wa taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu sunanun fala yasihu minhul wudu. Kalau dia meyakini segala perbuatan-perbuatan wudu itu, anggota-anggota wudu itu adalah sunnah, semuanya diyakini sunnah, maka enggak sah wudunya. Yang ketiga, wa taratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma fa fihi tafsilun in kana amiyan fayasihu bil ittifaq wa in kana aliman yasihu inda Bani Hajar wa la yasihu inda Ramli. Kemudian yang ketiga, kalau dia meyakini di dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah. Dia tahu ini. Di dalam wudu itu ada fardu dan sunnah. Tapi dia tidak membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Dia nggak tahu tapi secara terperinci. Dia tidak membedakannya. Bagaimana hukumnya yang seperti itu kalau dia meyakini ada fardu, ada sunnah, tapi dia nggak membedakan, maka diperinci. Pertama, ingkana amian, kalau dia orangnya orang awam, maka sah. Kalau orangnya orang awam, baru belajar, itu sah-sah saja. Kalau dia meyakini ada fardu, ada sunnah di dalam wudu, tapi dia tidak membedakan, tidak tahu dia yang mana ya, yang fardu, yang sunnah, sah-sah saja wudunya. Tapi kalau dia orangnya alim, belajar agama, kemudian dia berkeyakinan seperti tadi, maka menurut Imam Ibnu Hajar sah, tapi menurut Imam Romli nggak sah. Yang keempat, wa taratan yaqulu inna mashar ra'si wa ghuslar rijlain ahaduhuma sunnatun wa lam yu'ayyin fayasihhu li'annahu lam ya'taqid fardhan mu'ayyanan annahu sunnatun. Yang keempat, Yang keempat, kalau dia bilang membasuh kepala dan mengusap kepala dan membasuh kedua kaki
salah satunya itu ada sunnah. Salah satunya itu sunnah. Katanya orang ini. Mengusap kepala dan membasuh kedua kaki salah satunya sunnah. Walam yu'ayyin, tapi dia tidak menentukan. Ini garis bawahnya. Dia tidak menentukan. Walam yu'ayyin, tapi dia tidak menentukan mana yang sunnah di antara dua itu. Tapi dia bilang salah satunya sunnah, tapi dia tidak tentukan. Bagaimana hukumnya seperti itu? Sah. Kenapa sah? Karena dia tidak tentukan, kecuali dia sudah menentukan. Li'annahu lam ya'taqid fardhon muayyanan, karena dia tidak berkeyakinan sudah menentukan fardunya. Yang tidak menentukan bahwa yang fardu itu adalah sunnah. Begitu. Kemudian yang ke-8, syarat sah daripada wudhu. Sampai sinilah dulu. Nanti kita lanjutkan yang ke-8 sampai yang ke-9 dan seterusnya. Ini panjang banget ya nanti. Allah Subhanahu wa taala alam.